Ada dua orang tidak bertegur sapa, tidak mau bersalaman. La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu, mendiamkan saudaranya fauqa salasi layalin, lebih 3 malam. Jadi kalau berkelahi hari ini, hari Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu pagi itu ajaklah dia makan lontong. Kalau tidak, tak turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh tak betul sapa, tak bersama. Padahal sholat di masjid yang sama. Berdoa imam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, tak turun. Kalau ada di jamaah ini yang tak bertegur sapa sini, berdoa saya tadi, minta rahmat, tak turun rahmat. Mana dalilnya? Dalilnya waktu Nabi sedang menyampaikan tausiah, kata Nabi, ada di antara kalian ini yang memutus silaturahim. Dari mana Nabi tahu? Rahmat tak turun. Ini kalau kita duduk di masjid, nazalat alaihimur rahmah, ghasyat bihimur rahmah, turun rahmat. Kita tak nampak, Nabi nampak. Kata Nabi tak turun ini, kata. Berarti ada klaim. Sebelum ditunjuk Nabi malu, keluar dari sampungnya silaturahim, baru balik dia lagi. Sudah, kata Nabi. Untung Ustaz Somad tak nampak. Ada beberapa hal yang ditutup Allah supaya kalau nampak, nauzubillah. Sudah pernah coba didamaikan tapi tak bisa karena sama-sama keras kepala. Iya, karena kepala itu keras, yang lembut itu lidah. Bagaimana sikap kami jamaah yang lain, Pak Ustaz? Fa aslihu dzata bainikum, fa aslihu baina akhawaykum. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka berdamailah. Damai duduk, damai duduk. Orang yang mengejek-ejek saya di grup tuh, saya jumpai, saya ajak jumpa, duduk, berdamai. Apakah kami ikut berdosa karena kami tak lagi peduli? Ya, dosanya dosa tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Kalau kita diam, la yusikanna ayyab'afallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan turun hukuman. Itu maka kita ada acara halal bihalal, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Nanti ustaz berdiri, salatullah, salamullah, salam. Supaya apa itu? Supaya orang tak bisa mengelak. Kalau dijumpakan berdua kan malu. Tapi kalau kau tadi dah salaman, terpaksa aku. Mana enggak enak pula, jadi sikit aja besoknya. Itu sebetulnya tips itu dibuat oleh ulama kita. Ada orang yang tak suka sama kita, ketika jumpa di jalan kita sapa dia, tapi dia tak membalas. Assalamualaikum, kita mengucapkan salam ke dia itu sunnah. Dia menjawab wajib. Jadi kalau kita udah mengucapkan salam dia tak menjawab, dia yang berdosa, kita udah dapat pahala. Lalu kenapa pula kita susah hati? Tetap salam, assalamualaikum, diam dia, kita sudah dapat satu sunnah, dia sudah dapat satu dosa. Kenapa pula kita yang susah hati? Berarti kita beramal belum karena Allah, belum karena ikut sunnah Rasulullah. Kita masih beramal karena merespon orang. Nggak peduli kita sama respon orang. Untuk apa kita pikirkan respon orang? Kita ini beramal karena ilmu, yakin. Pertama ilmu, yang kedua yakin. Assalamualaikum, dah cukup. Dia balas tak balas itu bukan urusan.
Tapi cukup kita aja yang buat kita cakap assalamualaikum, terserah kau lah, kau balas tak, aku peduli kau balas tak balas. Itu ngajak kelahi namanya itu. Setelah beberapa kali seperti itu dia tak lagi kita sapa. Apakah kita termasuk orang yang memutus tali silaturahim? Ya. Kalau memang dekat, bertetangga, jiran dekat rumah, selisih jalan, tetap kita ucap salam. Assalamualaikum. Tapi kalau jauh, tidak dianggap. Yang dianggap memutus. Bedakan antara memutus silaturahim dengan menjaga supaya tidak terjerumus dalam ghibah. Ada orang-orang kalau kita dekat dengan dia suka menghibah orang. Lalu kita jarang duduk sama dia, itu tidak memutus silaturahim. Kita tidak memutus. Kalau jumpa tu tak saya dulu. Assalamualaikum, apa kabar? Kabarnya anak saya nak sebentar ya, aku ada pula sikit. Itu bukan memutus silaturahim. Itu menjaga supaya tidak terjerumus dalam ghibah. Apakah ada solat sunat utaqah? Utaqah diambil dari kata atiqah. Allahumma atiq riqabana. Ya Allah, bebaskanlah tengkuk kami. Allahumma ja'alna min utaqaika. Jadikanlah kami termasuk orang yang bebas dari api neraka. Kan sudah selesai puasa Ramadan, berarti sudah habis dosa. Setelah selesai Ramadan, ada orang-orang yang tengkuknya dibebaskan dari neraka. Maksud tengkuk ni, tengkuk kamu bebas dari pancung, berarti kan panjang umur. Itu kiasan ya. Tengkuknya dibebaskan dari neraka, maksudnya bebas tidak masuk neraka. Makanya Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Jadikan kami orang yang tengkuknya bebas dari neraka. Terus solat sunat 2 rakaat. Aku solat sunat supaya termasuk orang yang selamat dari api neraka. Allahu Akbar. Banyak solat sunat yang zaman Nabi namanya tak ada, namanya datang belakangan. Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai solat 2 rakaat. Enggak ada namanya. Namanya datang belakangan. Lalu namanya apa? Tahiyatul masjid. Tahiyat artinya hormat. At-tahiyatul hormat. Tahiyatul masjid, hormat ke masjid. Nama itu datang belakangan. Carilah kalau hadis tentang tahiyatul masjid, tak ada. Yang ada kalau kamu masuk masjid jangan duduk, sholat 2 rakaat. Nabi bertamu ke rumah sahabat. Bertamu Nabi ke rumah sahabat, dikasih makan daging yang dipotong-potong campur dengan tepung gandum. Setelah Nabi makan, Nabi tanya, di mana kau mau saya sholat di rumah ini? Ditunjuknya pojok, ini sudut rumah, sholat sini ya Rasulullah. Nabi sholat. Sholat apa namanya? Tak ada namanya kan? Sholat sunat 2 rakaat habis dikasih makan. Jadi sebelum berdoa dianjurkan sholat sunat 2 rakaat. Jadi muncullah namanya belakangan. Sholat sunat ini, sholat sunat ini, sholat sunat ini. Sebetulnya dia masuk dalam bab doa. Doa supaya diselamatkan dari neraka. Sholat sunat 2 rakaat. Pindah rumah, berdoa supaya rumah itu jangan diganggu setan. Sholat sunat 2 rakaat. Terus datang orang bertanya, Ustaz sholat apa tadi? Biar mudah jawabnya, tak lama-lama, sholat pindah rumah. Hah? Bid'ah nih, nggak ada sholat pindah rumah. Nama itu datang belakangan. Nyambung kan? Nama itu datang belakangan. Doa. Mau pergi melamar anak gadis, takut hati berdegup, takut tak diterima, berdoa, sholat sunat 2 rakaat. Selesai itu tanya orang, kau sholat apa tadi? Sholat sunat sebelum melamar. Mana ada qobliyah melamar? Nanti ada qobliyah, ada pula ba'diyah.
Nah, jadi nama-nama itu datang belakangan untuk meringkas supaya mudah menjawab. Di sela-sela sop bapak-bapak ada anak kecil. Ini bapak-bapak, ini bapak-bapak. Nyempil satu anak kecil. Apa hukum anak kecil ini? Anak kecil ini memutus sop disebabkan dua. Pertama, wuduknya tak sempurna. Diambilnya air gini. Sipak-sipaknya aja keran. Wuduknya tak sah. Yang kedua, benajis ujung kemaluannya karena belum disunat. Jadi kalau saya wudukkan Sami itu, saya wudukkan dia. Saya wudukkan. Kemudian saya bawa dia kemari, duduk di samping saya. Tidak memutus sop. Kenapa? Wuduknya sempurna dan dia sudah bersunat dan berkhitan. Jadi yang menyebabkan anak pemutus itu dua. Pertama, wuduknya tak sempurna. Yang kedua, dia belum bersunat, belum berkhitan. Itulah kenapa afdalnya anak-anak itu dibuatkan satu sop di belakang. Karena kita tak tahu, apalagi di tempat kita tak semua anak kecil bersunat. Dan tak mungkin pula ada satu khusus petugas di pintu menengok, oh kau udah potong, kau dah belum. Maka untuk mengeluarkan dari khilaf, anak-anak di belakang, anak siapapun di belakang. Karena kalau ada anak kecil, kita takut, kita tanya, mohon maaf ya Pak, anak bapak ini wuduknya gimana? Anak bapak ini udah bersunat. Mau ngamuk pula. Kau urus-urus wuduk anakku, wuduk kau aja lah kau urus. Berkelahi, tak jadi sembahyang. Maka yang paling bagus solusinya adalah anak-anak ini buatkan sop khusus di belakang. Tapi kalau kita udah yakin betul anak ini wuduknya sempurna, sudah bersunat, boleh dia di situ. Jangan kita halau dia di situ. Kalau ada orang beristri dua, poligami, apakah boleh dia tinggal satu rumah? Orang yang beristri dua, dibuatnya rumah, dibuatnya kamar istri satu, kamar istri dua, kamar istri tiga, kamar istri empat. Yang tak boleh itu satu kamar ya, tapi kalau kamarnya beda boleh. Atau dibuatnya rumah satu komplek, rumah satu, rumah dua, rumah tiga, rumah empat. Baru anak-anak sama cucu-cucu. Komplek itu komplek biasa. Rumah bini satu, rumah bini dua, rumah bini tiga, rumah bini empat, rumah dia sendiri. Nah, kalau pakai senter, kalau mau manggil senter. Kalau ini tak bisa, dia pula nyenter sebelah. Yang tak boleh itu sekamar dia, karena perempuan sesama perempuan itu aurat. Kalau serumah boleh. Ada niat nampaknya. Jadilah, ada orang niat pun takut. Nah, dia udah berani menulis itu, tapi kertas ini mesti saya bawa pulang. Kalau saya tinggalkan, diambil ibu-ibu tulisan lakiku ini kan. Takut pula saya tinggal kertas, bawa pulang daripada berkelahi orang nanti. Ada hadis menjelaskan orang yang lebih baik hari ini dari hari yang datang termasuk orang yang merugi. Sedangkan orang lebih, ini bukan hadis, bukan cakap Nabi, ini cakap sahabat Nabi. Man kana yaumuhu mithla man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari semalam, beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa khasir.
Siapa yang hari ini sama macam semalam, rugi. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi, siapa yang hari ini lebih buruk dari hari semalam, fahuwa mal'un, dia dilaknat. Itu bukan hadis Nabi, ucapan sahabat Nabi. Sedangkan orang yang lebih baik hari akan datang dibandingkan ini, maka dia termasuk orang yang beruntung. Jadi bagaimana menghindari atau merubah supaya yang tidak menjadi orang merugi? Soalnya saya lebih baik ketika MTS dan MA dibandingkan sekarang. Dan apakah itu ada hubungannya dengan pergaulan? Berusaha untuk lebih baik dalam amal, dalam cakap, dalam niat, dalam prestasi. Berusaha untuk lebih baik sesuai dengan kemampuan kita.